Ya, episode ke-30 dalam kitab Tauhid dengan judul Cinta kepada Allah, Love of Allah. Pekan lalu kita udah ngebahas tentang masalah ramalan bintang, hujan turun karena bintang, ya, dan sebagainya. Kalian bisa denger, cek untuk episode sebelumnya di YouTube, episode 28, 29. Dan sekarang kita akan bahas episode ke-30, yaitu tentang cinta. Langsung pembukaan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapapun yang malam hari ini hatinya gak khusyuk tapi masih berjuang untuk kajian, semoga balasan dari Allahnya adalah kalian dikasih khusyuk di waktu-waktu lainnya, ya. Di saat kalian biasanya ngedown iman, tapi pada saat itu kalian imannya justru naik, kalian bisa nangis. Bisa jadi itu adalah sebab karena kalian tetap serius kajian walaupun hati lagi nggak bisa khusyuk. Karena terkadang balasan dari Allah tuh nggak langsung, ya, nggak langsung pada saat itu. Kadang balasannya nanti. Pada saat ini kita berjuang dulu, strive, tapi nanti balasannya baru kerasa indahnya. Makanya ada orang yang berjuang buat khusyuk, baru 1 minggu usaha khusyuk, Allah kasih langsung tuh sholatnya khusyuk, bisa nangis. Tapi ada orang yang usaha khusyuknya 1 tahun tapi gak khusyuk-khusyuk. Setelah 1 tahun baru Allah kasih ketenangan, kekhusyuan sampai matinya. Beda-beda tiap orang itu, ya. Karena Allah ngasih keimanan, ngasih kekhusyuan, itu sama aja dengan Allah ngasih rizki, yaitu Allah bagi-bagikan sesuai kehendaknya, ya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang cinta. Dan biar gak ngejelimet, AA ngasih rangkanya dulu. Cinta itu ada 3 jenis. Oke? Simple banget. Walaupun ulama ada yang membahas cinta ada beberapa jenis, ada yang 4, ada yang 5. Kita bahas versi simple aja. Cinta terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama cinta tabiat, atau cinta yang sifatnya naluri. Cinta yang sifatnya naluri itu contoh, laki-laki cinta perempuan, itu cintanya cinta apa? Nafsu kan ya? Itu cinta naluri. Arizal cinta sama kucing, cintanya karena apanya? Gemesnya. Bukan nafsu kan, bukan ya, tapi karena gemesnya. Itu naluri juga. Pokoknya semua jenis cinta kepada makhluk Allah yang wajar, yang bisa kita wajari, maka itu adalah cinta naluri namanya. Oke? Dan cinta naluri ini hukumnya halal. Halal. Selama tidak memalingkan kita dari aturan Allah. Selama tidak memalingkan kita dari aturan Allah, ya. Cinta sama kuda halal nggak? Itu naluri kan ya. Cinta kuda karena apanya? Nafsu atau karena apa? Karena gagahnya keren kan ya. Nah, boleh, halal. Tapi kalau cintanya kita sama kuda sampai membuat kita nggak sholat asar, halal atau haram? Haram. Pernah kejadian sama siapa? Nabi Sulaiman. Tapi nggak sengaja kalau Nabi Sulaiman ya, saking senangnya ngelihat kuda yang sangat cantik sampai kelupaan sholat asar. Tapi itu karena nggak sengaja. Ya, kalaupun sengaja ya nggak mungkin lah. Nggak, Nabi Sulaiman diampuni oleh Allah, udah jelas ya, Nabi yang mulia. Nah, kedua adalah cinta karena landasan Islam, atau yang dikenal dengan cinta karena Allah.
cinta karena Allah ini adalah mencintai seseorang karena kesolehan dan ketaatannya pada Allah. Kalau kesolehan dan ketaatan tuh stabil atau naik turun? Naik turun. Artinya makin dia taat, makin kita nambah cintanya. Makin dia maksiat, makin turun cintanya. Nah, ini hal yang sangat-sangat kontradiktif ketika seorang cowok ngomong kepada pacarnya, "Ukhti, aku mencintaimu karena Allah." Terus pacaran, itu gak mungkin. Karena mencintai seseorang karena Allah tuh karena kesolehan dan ingin ngajak dia ke surga, ingin ngejauhin dia dari neraka. Sekarang kalau ngomong aku mencintaimu karena Allah kemudian pacaran, kok lucu. Ngomongnya cinta karena Allah tapi pacarannya nanti nganter ke neraka. Gak bisa. Ya. Karena cinta seseorang karena Allah itu parameter terbesarnya adalah bertambah cinta kita semakin dia taat dan berkurang cinta kita kalau dia maksiat. Dan kita terdorong kuat untuk ngajak dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Artinya kalau ngomong aku mencintaimu karena Allah tapi bertentangan tuh malah ngajak dia ke neraka, malah ngebuat dia maksiat, maka itu cintanya bukan karena Allah. Ya, itu cintanya cinta naluri. Ya. Oke. 3 adalah cinta yang sifatnya ibadah. Cinta ibadah adalah cinta yang disertai dengan ketundukan total. Totalitas. Tunduk total. Dan rela mempersembahkan seluruh jiwa raganya untuk hal yang dia cintai. Cinta ibadah ini ya. Dan untuk cinta versi ini hanya boleh diserahkan kepada Allah. Kalau seseorang menyerahkan jiwa raganya seluruhnya untuk selain Allah, maka dia murtad dari Islam. Contoh ya, masih ingat banget ya, masih ingat yang ikut kajian di sini teh Haru, Regan, Andre tah. Vega kalau nggak salahnya. Empatan di sini nih di ruangan ini. Pas kajian ini 3 tahun yang lalu ya. Soalnya tadi ngedengerin 4 jam materi, dengerin ulang gitu. Materi episode 30 ini. Nah teman-teman, ada 2 orang cewek cowok pacaran, kemudian setelah pacaran si cowoknya teh bunuh diri. Setelah bunuh diri, ditanya sama polisi orang tuanya, ya. "Pak, kenapa anak bapak bunuh diri?" "Ya nggak tahu." "Anak ibu bunuh diri?" "Ya nggak tahu." Polisi nyoba nyari-nyari apa alasan si cowok ini bunuh diri. Akhirnya ketemu ceweknya, pacarnya. Kemudian ditanya sama polisi, "Ini benar pacar kamu?" "Iya Pak." "Kenapa bunuh diri?" Diem aja si ceweknya teh. Akhirnya pas ditanya-tanya, akhirnya ceweknya ngaku, "Pak, saya dan dia punya ikatan cinta. Pas kami jadian, kami tukaran cincin. Dan kami saling bersumpah, kalau cincinnya lepas dari jari kami, maka taruhannya adalah nyawa." Si cowoknya teh main futsal atau apa gitu ya. Si cincinnya lepas. Gak sengaja. Akhirnya demi memenuhi cintanya kepada si cewek, rela bunuh diri. Mah bukan lagi dosa bunuh diri bro. Bunuh diri aja udah dosa besar. Tapi dia ketika rela nyawanya dipersembahkan demi mengabulkan persumpahan tadi. Sumpah monyet apa, cinta monyet ya. Udah cinta monyet, sumpah ngaco etanya. Dia rela tubuhnya disacrifice, dikorbanin, dijadiin tumbal untuk dipersembahkan ke cewek ini untuk membuktikan bahwasanya diriku semuanya untukmu. Kita udah punya perjanjian kalau cincinnya lepas taruhannya nyawa. Masih mending kalau ceweknya lagi dizolimi sama preman kemudian kita melindungi jangan kita deh, kalian gitu ya. Nggak mau ikut-ikutan. Misalnya kalian pacaran terus cewek kalian disakiti sama preman terus kalian ngelindungin pacaran kalian kemudian kalian dibunuh. Itu kalian dapat dosa sekaligus dapat pahala. Dapat dosa karena pacaran, dapat pahala karena melindungi orang yang terzolimi. Di situ. Nanti masuk surga atau neraka yang nggak tahu. Nanti gimana di hari kiamat itu Allah yang timbang. Tapi ini mah dia membunuh dirinya sendiri. Tapi bunuh dirinya teh dalam rangka untuk mempersembahkan dirinya untuk si cewek dengan penuh ketundukan. Wah, ini cintanya bukan cinta naluri lagi. Ini cintanya udah cinta ibadah. Haram. Bukan haram, musyrik ini, musyrik. Ya.
Hati-hati teman-teman ya. Oke, itulah 3 tipe cinta. Bisa diulangi. Bintang, jangan ngelihat ke catatan. 1, cinta apa? Cinta naluri. 2, cinta karena Allah. 3, cinta yang sifatnya ibadah. Bagus ya. Ini udah sering bahas dan nggak mau memperpanjang karena ini 4 jam ceramah ingin rangkum dalam 40 menit ya. Oke teman-teman, kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya adalah langsung ke dalil ya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah. Di antara manusia yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Di sini ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah tafsirnya. Langsung ngambil tafsir yang paling kuat yang dikuatkan oleh Ustaz Firanda, dan ini juga yang Arizal cenderung memilihnya, yaitu jadi Abu Jahal and the gang yang menyembah patung, mereka tuh cinta sama Allah. Jadi mereka nyembah Allah dan cinta sama Allah, tapi mereka juga menyembah dan mencintai sesembahan selain Allah. Jadi kalaupun Abu Jahal cinta sama Allah, cintanya tidak ada gunanya karena dia mencintai juga berhala selain Allah. Sedangkan kita dalam masalah cinta ibadah hanya boleh untuk Allah aja. Gak boleh satupun makhluk ada di hati kita dengan cinta versi ibadah. Itu gak boleh. Oke? Bisa dipahami ya? Itu simple. Gak mau terlalu memperpanjang, memperdalam yang nantinya malah jadi out dari pembahasan yang paling urgennya. Kemudian di sini dia. Sekarang dalil yang kedua teman-teman. Nah ini siap-siap nih. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Masih jelas suaranya ini? Jelas ya? Oke. Teman-teman lihat nih baik-baik ya. Ini adalah surat At-Taubah. Ini salah satu surat ayat yang paling serem teman-teman. Serem. Di mana Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian takut rugi, harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kalian, kalian lebih mencintai 8 hal itu daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah memberi keputusannya. Ada yang tahu apa arti dari tunggu sampai Allah memberi keputusannya? Apa artinya? Tunggu apa? Sampai Allah menetapkan siksa. Disimpelin aja, tunggu siksa Allah, gitu aja simpelnya. Jadi kalau kita mencintai yang 8 tadi, ada yang hafal? Ayah, anak, saudara, istri, kekayaan, perdagangan, enggak ada kendaraan di sini. Ulang lagi. Anak, saudara, istri, keluarga, kekayaan, perdagangan, rumah. Oh ayah tadi nggak disebut ya? Ulang. Ayah, anak, saudara, istri, keluarga, kekayaan, perdagangan, dan juga rumah. 8 itu. Kalau 8 ini kalian lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu. Mau nanya, ada nggak orang yang cinta ke ayah kayak cinta ibadah? Kayaknya jarang ya. Jarang. Boleh nggak kita mencintai 8 yang tadi? Boleh. Dan itu wajar. Jangan bilang saya mah nggak cinta sama uang. Bohong. Saya mah nggak cinta sama emas dan perak. Bohong. Dah Allah yang ngomong di dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawatu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu manusia tuh cinta sama wanita, begitu vice versa sebaliknya, anak,
terus tuh emas, perak, kendaraan, itu suka manusia, bisnis kayak gitu udah suka. Jadi teman-teman, mau ulang, cinta yang pertama apa, Alif? Cinta. Dari Cinta 3 cinta Allah. itu cinta apa satu? Cinta karena Allah. Bukan. Oh, yang 3 yang 8 Yang tadi. bukan yang 3 Oh, yang 8, cinta yang 3 yang tabiat. awal. Cinta tabiat. 2, Cinta karena Allah. cinta karena Allah. 3, Cinta karena ibadah. cinta ibadah, cinta versi ibadah. Nah, untuk cinta tabiat ini halal selama tidak memalingkan kita dari ketaatan pada Allah. Kalau misalnya kita mencintai yang 8 tadi memalingkan kita dari ketaatan pada Allah, hukumnya apa? Tergantung. Keberpalingan kita dari Allahnya kayak gimana? Contoh nih, Arizal, ambil aja ya, AA senang banget sama tempat tinggal, rumah. Nih, AA senang banget sama rumah yang nyaman. Dengan adanya rumah yang nyaman ini, AA dulu biasanya tahajud. Tapi gara-gara Arizal punya kasur yang mewah misalnya, Arizal jadi gak tahajud lagi karena AA senang sama harta-harta yang udah AA miliki, AA nyaman, dan akhirnya Arizal tidur dengan nyenyak, dan Arizal jadi gak pernah tahajud lagi. Berarti hukum mencintai kasur yang merupakan harta Arizal itu hukumnya jadi apa? Makruh. Karena cintanya Arizal ke kasur menyebabkan Arizal meninggalkan sunnah yang telah biasa Allah lakukan. Meninggalkan sunnah yang biasa dilakuin hukumnya makruh. Paham ya? Kalau Arizal saking cintanya sama kasur, saking nyamannya di kasur, sampai akhirnya Arizal gak mau sholat subuh, maka hukumnya jadi apa? Bukan cuma haram, tapi bisa kafir kalau kita ngikutin pendapat sebagian mazhab ulama yang mengkafirkan orang yang ninggalin sholat dengan sengaja. Jadi untuk cinta tabiat itu tergantung efek dari cinta kitanya gimana. Kalau kalian cinta sama istri, terus istri bilang, misalnya kalian cinta sama istri kalian, misalnya orang Kristen gitu, jangan nikah sama orang Kristen ya, walaupun halal. Dulu Azza punya guru waktu di Australia dari Libanon, Mr. Ali. Kalau nggak salah kata teman Arizal, dia nikahnya sama orang Kristen. Halal memang, cuman gini, kalau seandainya kalian nikah sama orang Kristen, halal secara Islam hukumnya. Ya, tapi ingat, pilihnya orang Kristen dan Yahudi yang menjaga aurat. Jarang kita ngelihat orang Kristen yang pakai kerudung panjang gitu ya, jarang banget. Ya. Yang ngejaga aurat, kalau ada cowok ganteng dia godul basor gitu ya. Saya takut kepada Yesus gitu katanya gitu ya. Jadi dia takutnya bukan ke Allah tapi takutnya ke Yesus. Ya, musyrik, dia tetap kafir. Cuman jarang banget orang wanita Kristen dan Yahudi yang menjaga kehormatan dalam artian jadi godul basor, gak suka main cowok, itu jarang. Yang muslim aja banyak yang main cowok gitu ya, apalagi yang bukan muslim gitu. Nah, misalnya kalian cinta sama istri kalian, dan itu kalian punya istri, satu Yahudi, satu Kristen, satu Islam, Masya Allah. Yang satu lagi jangan pilih ateis, gak boleh, haram, oke ya. Islam, Kristen, Yahudi nih. Nah, si orang yang Yahudi, misalnya istri kalian yang Yahudi, dia mah cuek sama kalian. Udah, kamu ibadah, so saya layanin kamu, tapi jangan ganggu ibadah saya, kata si Yahudi itu. Yang muslim, yang muslimah, alhamdulillah solehah, nurut sama kalian. Giliran yang Kristen, yang paling cantik, yang paling bikin kalian kalau ngeliat tuh seneng banget. Terus si istri yang Kristennya ngomong gini, papa kan cinta sama aku ya. Aduh, keluar lagi, masuk lagi tolong. Ya, kita lanjut ya. Maafin teman-teman ya, ini internetnya lagi nge-lag soalnya lagi hujan, jadi nggak terlalu bagus sinyalnya. Oke, jadi istri kalian yang Kristen ngomong, kalau papa cinta sama aku, ikuti agamaku dong. Terus kalian akhirnya lebih memilih agama dia. Berarti cinta kalian ke istri yang versi itu, cinta tabiat versi itu, mengantarkan kalian kepada kekafiran. Hukumnya jadi ya kafir, haram dan kafir. Jadi pokoknya intinya dari 8 poin tadi, kalau kita mencintai 8 hal tersebut, hukumnya apa? Halal. Tapi kalau kecintaan itu memalingkan kita dari taat kepada Allah, maka rinciannya tergantung dosa apa yang kita lakukan gara-gara yang 8 tadi. Oke? Kalian cinta sama anak, kalian gaji sebulan 3 juta,
Terus si anak maksa-maksa pin dibeliin handphone yang bisa ngezoom ke bulan tuh, handphone apa sih? S25 atau apalah, nggak tahu. Gitu, kalian pingin ngebeliin itu, akhirnya kalian minjem ke bank dengan cara riba. Berarti cinta kalian ke anak mengantarkan kalian ke dosa riba. Haram hukumnya. Ya. Kalian cinta banget sama istri yang cantik sehingga yang biasanya tahajud akhirnya jadi nggak tahajud karena udah nyaman sama istri terus, maka itu hukumnya jadi makruh. Makanya sebagian ulama bilang jangan nikahi istri yang terlalu cantik gitu, katanya gitu ya. Tapi ini nggak berlaku secara umum ya, tergantung kaliannya ya. Kalian mah belum nikah juga jarang tahajud gitu ya. Jadi mau nikah sama yang cantik atau enggak sama aja, atau kalian nikah sama yang cantik malah lebih bagus karena lebih menundukkan pandangan ya. Adapun tahajud ya semoga bisa dimudahkan ya, pelan-pelan. Oke. Nah, jadi itulah untuk dalil yang kedua. Oke, kita masuk ke dalil yang ketiga. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, teman-teman, rasa cinta kita ke Nabi Muhammad SAW itu akan bertambah ketika kita kenal sama beliau dan kita tahu jasa-jasa beliau. Dan itu tuh harus dilakukan dengan cara kita sering membaca biografi beliau dan kita renungi. Karena ketika kita tahu seseorang yang kita, misalnya kalian ngedengar ada orang di luar negeri sana yang baik banget, akhlaknya baik, tapi kalian nggak pernah ketemu. Ketika ada orang yang ngomongin dia, otomatis kalian akan jatuh hati ke dia gitu, walaupun belum pernah ketemu langsung. Mau ini deh, mau ngasih gambaran yang sangat jauh banget tentunya. Sama sekali gak ada nilainya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Sama sekali gak ada. Cuman pengen ngasih gambaran aja. Arizal sering bikin konten di TikTok. Dengan segala kekurangan Arizal, berusaha untuk menyebarkan manfaat kebaikan dari fikih, tentang tauhid dan sebagainya. Dan konten-konten TikTok viral sebelum algoritmanya diobrak-abrik tuh sama TikTok ya. Sekarang udah susah untuk viral lagi. Nah, cuman dulu waktu lagi banyak yang viral, Arizal kan dikenal sama banyak orang. Ngisi ceramah di Undip, di UGM, di UGM. Pas Arizal ceramah di UGM, panitia mayoritasnya ya biasa aja, ketemu Assalamualaikum Ustaz, ya memuliakan sewajarnya aja. Tiba-tiba ketua pelaksananya pas turun dari mobil, itu ketua pelaksananya orangnya tinggi. Tiba-tiba ngelihat Arizal itu kayak mau ngompol, gemeteran. Ustadz, Assalamualaikum, itu gemeterannya beneran, gak dibuat-buat. Assalamualaikum, ini Ustadz yang di TikTok kan, katanya gitu ketua pelaksananya. Ya kenapa? Saya ngefans banget sama Ustadz, makasih Ustadz. Dia gemeteran banget ngelihat Arizal. Jujur risih sih digituin ya, risih. Jujur aja, ya aku bikin konten dan semoga itu manfaat, tapi kok bisa ya dengan AA yang serba terbatas ini ada orang yang sampai ngefans kayak gitu loh, sampai gemeteran. Padahal jauh banget dari segi akhlak, dari segi kebaikan yang gak ada apa-apanya lah dibandingkan banyak orang lain. Bahkan dari kalian bisa jadi jauh lebih baik dari Arizal. Apalagi kalau ngebandingin diri dengan Nabi Muhammad SAW, udah itu nggak ada levelnya sama sekali. Sangat nggak ada levelnya Arizal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah kalau seseorang tuh bisa ngefans berat sama orang lain gara-gara kebaikan yang orang itu kasih ke dia, walaupun baru lewat medsos. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang kebaikannya itu sudah tidak bisa kita dustakan lagi? Harusnya ketika kita ngebaca kisah-kisah beliau, akhlak beliau, perjuangan beliau ketika beliau disakiti, itu membuat kita cinta sama beliau harusnya. Dan kecintaan itu memang akan berbeda antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya, tergantung bagaimana dia mendalami kisah tentang Nabi SAW. Gitu. Ya teman-teman, maka mintalah pada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku cinta kepada Nabimu SAW dan kepada orang-orang yang kau cintai. Doa teman-teman. Karena terkadang ketika iman lagi ngedown, ngedengar nama Nabi Muhammad SAW itu biasa. Tapi ketika iman lagi naik, itu disebut nama beliau tuh langsung nangis kita. Itu langsung nangis, ingat jasa beliau. Apalagi ketika tahu bagaimana beliau disakiti,
Dan semua itu beliau rela melakukannya, rela mendapatkan rasa sakit itu agar bisa menyebarkan hidayah kepada kita, ya, sehingga kita bisa kenal sama Allah, sehingga kita bisa selamat dari nerakanya. Maka coba sering-sering teman-teman ngerenung kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang bikin hati bener-bener wah gitu ya adalah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian Aisyah ngelihat beliau dalam kondisi wajahnya lagi senang. Dan ketika Aisyah ngelihat Nabi SAW wajahnya lagi gembira, itu adalah saat yang paling tepat untuk minta kepada beliau kan. Kalian kalau ngelihat ada orang lagi gak seneng, lagi wajah muram, jangan dulu diminta bantuan, ditenangin dulu. Tapi kalau ngelihat lagi seneng, wajah bahagia, di situ kalian minta bantuan, potensi besar akan dikabulin permintaan kalian. Aisyah ngelihat Nabi SAW senyum lagi bahagia, langsung Aisyah bilang, ya Rasulullah, atau Nabi sendiri yang SAW yang menawarkan ke Aisyah, kalau nggak salah, maaf kalau aku balik, tapi intinya kayak gini, Aisyah minta didoain, ya Rasulullah doakan aku. Kemudian beliau berdoa, ya Allah ampuni dosa Aisyah yang masa lalu dan masa depan, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Aisyah oleh beliau didoain, ya Allah ampuni dosa Aisyah yang masa lalu dan masa depan, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Didoain gitu, seneng banget Aisyah. Pas lagi senang-senangnya Aisyah, apa kata Nabi kita SAW? Demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku di setiap sholatku. Allahu Akbar. Nabi kita SAW tiap sholat beliau mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya yang masa lalu, masa depan, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Allahu Akbar. Makanya saat kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah keselamatan, kesejahteraan kepada Muhammad SAW, itu kita ingat langsung beliau pun ngedoain kita. Dari dulu kita sholawat cuma berapa kali sehari, sedangkan Nabi kita SAW di setiap sholat beliau wajib sunnah, beliau sampai sumpah demi Allah bahwasanya beliau mendoakan kita dosa-dosa masa lalu, masa depan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan untuk diampuni oleh Allah. Dan doa beliau tulus. Beliau gak kenal sama kita, tapi beliau merindukan kita. Masih ingat ketika Nabi SAW lagi di Baqi, dan setelah selesai beliau berdoa, beliau bilang, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat langsung bilang, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Dan beliau bersabda, kalian adalah antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Itu adalah sahabat, itu adalah saudara Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita ngelihat kebaikan beliau, doa-doa beliau untuk umatnya, pokoknya semuanya itu indah teman-teman. Makanya gak salah ya kenapa kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih membahagiakan di dunia ini melebihi dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan kami ketika mendengar Nabi SAW bersabda, kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Itu adalah hal yang paling membahagiakan sahabat. Karena ketika Nabi SAW datang ke Madinah, hidayah Allah terus turun. Dan ketika para sahabat mendengar hadis kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai, para sahabat langsung bilang kayak gini di hati mereka. Di antaranya Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar, Nabi Muhammad SAW. Amal mereka itu jauh di atas. Aku gak ada apa-apanya dengan mereka, tapi aku berharap kecintaanku kepada mereka membuat aku bisa bersama dengan mereka di hari kiamat. Allahu Akbar. Taruhlah rasa cinta kepada Nabi SAW, karena beliau yang udah menjadi jalan hidayah buat kita, telah baik ke kita dunia maupun akhirat. Bukan cuma di akhirat aja, tapi dunia juga. Ketika beliau melarang kita dari perbuatan dosa,
itu karena beliau sayang sama kita, karena beliau tahu atas izin Allah yang ngasih tahu ke beliau bahwasanya dosa-dosa bisa mengakibatkan musibah bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga gitu. Cuman kita nggak jujur gitu loh. Ketika kalian dibaikin sama Arizal, kalian akan sangat makasih, kalian ngedoain kebaikan buat Arizal. Tapi ketika kita disebut nama Nabi SAW, rasa cinta kita nggak sedalam itu. Yaitu ujian teman-teman. Untuk mencintai seseorang yang belum pernah kita lihat, itu ujian. Ya. Baik, jadi itulah kenapa Umar bin Al-Khattab ketika ngedengar hadis ini, Umar bilang apa? Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini kecuali diriku. Artinya aku lebih cinta diriku sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Jadi engkau tuh, aku cinta engkau daripada siapapun di alam semesta ini kecuali diriku. Jadi Umar masih mencintai diri beliau lebih di atas Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, tidak, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar merenung sebentar, kemudian habis itu bilang, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Ya gimana enggak? Umar tanpa Nabi SAW kafir, tentunya tanpa hidayah Allah yang pertamanya. Sedangkan orang kafir, siapa yang paling dibenci oleh orang kafir di neraka? Tahu siapa? Diri mereka sendiri. Allah berfirman di surat Ghafir surat 40, innal ladzina kafaru yunadau lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum itu da'auna ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir nanti ketika di neraka itu akan dikasih pengumuman, akan diumumin di dalam neraka bahwasanya kebencian Allah kepada kalian lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian sendiri. Jadi orang kafir nanti di neraka mereka akan benci banget sama diri mereka sendiri. Dan kita tanpa Nabi SAW kita kafir. Sekali lagi tentunya atas izin Allah ya. Karena yang memberi hidayah yang utamanya Allah lewat Nabi kita SAW. Tanpa beliau kita kafir. Dan kalau kita kafir nanti kita akan membenci diri kita sendiri di hari kiamat. Masa kita gak cinta sama beliau sih? Ya Allah. Jadi kalian kalau memungkinkan tonton ya ceramah Arizal di YouTube Abu Takeru Al-Kabair episode 8 tuh tentang detik-detik terakhir bersama Rasul SAW. Itu salah satu kajian yang paling indah banget di GSG Salman ITB ya 8 tahunan yang lalu. Itu salah satu kajian yang wah luar biasa banget ketika ngebahas tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW. Nah itu feelingnya tuh beda karena anak-anak pada saat itu mereka tuh baru pada hijrah gitu lah, anak-anak SMP, SMA di Bandung baru pada hijrah. Kemudian habis itu ikut kajian, terus dibahas tentang Nabi Muhammad SAW. Masya Allah itu bener-bener luar biasa feelingnya, kayak tenggelam banget dimana ketika kita ngebahas detik-detik terakhir bersama beliau, bagaimana di ujung hayat beliau masih care sama umatnya, masih sayang dengan umatnya. Cuman sayangnya memang kita udah jarang kajian tentang Nabi kita SAW. Kalaupun kita misalnya kajiannya kurang dihayati. Jadi lebih kajian tuh kayak cuman data doang. Kita sampaikan kisah ini tanpa kita hayati selami dengan dalam. Gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Dalil selanjutnya adalah ada 3 perkara yang hadis ini sahih ya teman-teman. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu hadis yang kalian perlu asah otak yang sangat susah untuk dipahami ini ya. Termasuk Ashraf dulu nggak ngerti 3 tahun yang lalu belum ngerti, nggak tahu sekarang udah ngerti atau belum nih ya. Ashraf lebih jago bahasa Arab daripada Arizal. Oke, lihat hadis ini. Ada 3 perkara, barang siapa yang ada pada dirinya maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? 1, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Baca bahasa Arabnya oke ya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Ada 3 perkara yang kalau seseorang ada pada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manis seiman. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Terjemahannya yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang mencintai orang lain dan dia mencintainya hanya karena Allah doang, gak yang lain, bukan karena duniawi. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an beda ya riwayat ini ya. Yang Ariza baca di riwayat yang lain ba'da anqadhahullahu min. Oh, emang ada beberapa lafaz yang berbeda ya, nggak apa-apa. Jadi terkadang di satu hadis beda lafaz tapi maknanya tetap sama ya. Yaitu ketika seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah dia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Ulang ya, 3 perkara ini ya. Kalau kita 3-tiganya ada di diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Satu apa? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Kedua, ketika seseorang mencintai orang lain hanya karena Allah. Dan ketiga, ketika dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Oke, pembahasan yang pertama, kalian kayaknya masih ingat ya. Ada yang Arizal rubah terjemahannya ya. Yaitu di kalimat apa? Di kata apa? Mimma siwahuma. Lihat ya, dengar baik-baik. Ini kalau mau dicatat boleh, kalau nggak dicatat juga boleh. Karena 3 tahun yang lalu nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Tapi nggak apa-apa, barangkali kalian mau nyatet ya. Di sini, Nabi kita SAW bersabda, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apa arti dari siwahuma? Terjemahan aslinya adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Selain apa? Keduanya. Tapi tadi Arizal terjemahinya dirubah. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Nggak bilang selain keduanya. Kenapa? Karena ternyata teman-teman, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang ngomong tentang Allah dan Rasulnya dengan kata ganti mereka, dimarahin abis-abisan oleh Nabi SAW. Gak ngerti gimana? Gini deh, Arizal, Fahri, dan juga Elwin jalan-jalan ke Sumarekon. Kira-kira biar singkat ceritanya gimana? Gini deh, atau biar lebih simpel nih, kalian harus konsen ya. Arizal, Hilmi, Milzam, Faris, Hafiz, Septa, Ari jalan-jalan ke Sumarekon. Kemudian Arizal, Hilmi, Milzam, Faris, Hafiz, Septa, dan Ari membeli permen. Setelah membeli permen, Arizal, Hilmi, Milzam, capek nggak diulang-ulang gitu? Capek. Biar simpel gimana? Ganti semua manusia-manusia tadi dirubah jadi apa? Kok kami? Mereka. Kita lagi ceritain orang lain. Mereka, ngerti nggak? Dirubah jadi mereka ya. Nah kalau kita sesama orang, boleh diganti dengan mereka. Aku, kamu jadi apa? Kita. Kalau aku, dia jadi kami. Kalian belajar bahasa Indonesia gak sih? Kalau kita tuh kamu dan aku ya. Kamu dan aku jadi kita. Kalau kami gak sama kamu gitu. Kalau kami tuh hanya yang di sini doang. Kalau kita semua. Kalau mereka yaitu 2 orang lebih. Kalau dalam bahasa Arab ada dual, ada musanna, double, ada juga plural ya, jamak, lebih dari 3 atau lebih. Nah, Allah dan Rasulnya itu nggak boleh digabung dengan kata mereka, nggak boleh. Karena ada sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Abu Bakar ya, kalau nggak salah Abu Bakar atau Thabit bin Qais, nggak tahu ya, lupa. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau nggak Thabit bin Qais berarti Abu Bakar atau sahabat yang lainnya lagi ceramah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang memaksiati keduanya, maka mereka sesat.
ngedenger itu Nabi SAW marah besar. Seburuk-buruknya penceramah adalah dia. Seburuk-buruknya penceramah adalah Anda. Jangan mengatakan mereka, tapi katakanlah Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW ngelarang sahabat tadi untuk ngomong Allah dan Rasulnya diganti jadi kata mereka tuh dilarang. Gak sopan gitu loh. Tapi kenapa di hadis ini justru Nabi kita SAW bersabda malah pakai mereka. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Keduanya di sini siapa? Allah dan Rasulnya kan? Jadi keduanya di sini tuh maksudnya mereka gitu. Jadi Nabi kita SAW menyebut Allah dan Rasulnya dengan kata ganti keduanya atau mereka lah kalau bahasa simpelnya. Kok bertentangan ya antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini? Penjelasan ulama adalah ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Ya, ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah, ini kalian bisa baca di kitab Fathul Bari ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Dhamir mutsanna itu sebagai isyarat bahwa yang sahih adalah kumpulan yang terdiri dari 2 cinta. Bukan cinta yang merupakan sendiri-sendiri. Sehingga jika cinta ini dipisah maka tidak memiliki arti. Sementara hadis tentang khotib, yaitu yang tadi Abu Bakar yang salah ngomong atau Thabit bin Qais yang salah ngomong. Sementara dalam hadis tentang khotib itu, Rasul SAW menyuruh untuk menyebut Allah dan Rasulnya dengan cara dipisah sebagai isyarat bahwa masing-masing dari kedurhakaan tersebut memiliki posisi tersendiri, memiliki kedudukan tersendiri, karena atof berasumsi pengulangan dan pada prinsipnya masing-masing dari 2 perkara yang dimaktufkan adalah berdiri sendiri dari segi hukum. Ngerti? Kagak. Kalian ini emang susah ini pembahasan ini. Ini dibahas dari grammarnya dan ini berat emang. Tapi Ariza lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Jadi itu pendapat ulama adalah yang pertama tadi ya. Ngerti? Nggak ngerti kalian deh. Apa maksudnya? Atau dia ribet banget? Ya, itu sampaikan aja walaupun kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Suatu saat kalau kalian belajar bahasa Arab lebih dalam lagi, mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Dan nggak bisa ngejelasin dengan simple ya. Atau kalau penjelasan simple versi yang pahami ya, adalah maksudnya kalau dalam masalah cinta, itu cinta Allah dan Rasulnya adalah satu paket gitu. Nggak bisa dipisah. Makanya ketika ngomong tentang cinta Allah dan Rasulnya digunakan kata bukan ketika disebut Allah dan Rasulnya, tapi ketika memaksiati Allah dan Rasulnya itu nggak boleh digabung karena kedudukannya berbeda. Itulah yang pahami, tapi itu dengan keterbatasan Arizal mungkin kalian lebih paham ya. Tapi ada pendapat yang kedua. Kenapa Nabi SAW ngelarang untuk menyebut Allah dan Rasulnya dengan kata keduanya, tapi di hadis ini malah beliau menyebut keduanya? Maka menurut pendapat kedua adalah boleh nyebut Allah dan Rasulnya dengan kata mereka, tapi yang lebih sopan adalah dipisah. Jadi sebaiknya kita jangan ngomong Allah dan Rasulnya telah banyak berbuat baik kepada kita. Mereka berdua, maksudnya Allah dan Rasulnya, mereka berdua adalah yang harus kita cintai, misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh, tapi yang lebih sopan adalah jangan nyebut mereka. Untuk Allah dan Rasulnya jangan bilang mereka, tapi sebut aja Allah dan Rasulnya. Walaupun boleh, tapi sebaiknya jangan gitu. Adapun pendapat yang ketiga, dulunya boleh, tapi kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW tadi bersabda Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya daripada keduanya, itu saat belum ada larangan. Adapun ketika Abu Bakar ceramah pakai kata keduanya, dimarahin oleh Nabi SAW karena pada saat itu udah dilarang oleh Allah. Kalau yang kedua dan ketiga ngerti nggak kalian? Lumayan ya, masih ada yang belum ngangguk, berarti ada yang belum ngerti. Tapi itulah sedikit biar kalian ngeh bahwasanya ada pelajaran-pelajaran yang berat yang kita belum paham. Makanya jangan banyak ngurusin yang bukan urusan kita. Ini jadi pelajaran loh. Kalian gak ngerti gak apa-apa, tapi setidaknya ada efek positif dari pelajaran hari ini, yaitu apa? Kalau kalian sama yang kayak ginian gak ngerti, terus ngapain debat-debat di medsos gitu? Ngapain? Ada ustadz beda pendapat terus debat. Arizal kemarin nanya ke 5 ustadz. Ustadz Yulian Purnama, Ustadz Ahmad Suryana, Ustadz Erwandi Tarmizi, 2 ustadz lagi.
Dan dari 5 jawabannya ada 3. Coba bayangin. Punyang. Cuman Ariza pas udah ngebandingin, alhamdulillah pendapat yang paling tepat insya Allah adalah pendapat Ustadz William Purnama dalam hal ini. Tapi Ariza nggak menjelek-jelekan Ustadz Awandi Tarmizi, nggak menjelek-jelekan Ustadz Ahmad Suryana, nggak juga bikin postingan di medsos. Gue nanya 1 pertanyaan ke 5 Ustadz, nah jawabannya beda-beda. Ini Ustadznya belajarnya dari mana sih kok bisa beda-beda gini? Katanya gurunya sama, katanya sama-sama dari Lipia. Enggak gitu. Bukan gitu teman-teman, itu bukan urusan kita. Makanya nanti nih, kedepannya kita akan bahas pembahasan berat. Apalagi nanti di episode 37 tentang apakah negeri Dressrosa itu negeri kafir atau negeri muslim. Ini nanti perkara berat yang mana antara Ustadz Salafiyin juga beda pendapat. Kita jangan jadi tipe orang yang akhirnya gelut. Kemudian bilang, oh itu Ustadz yang kayak gitu murjiah itu. Ustadz ini khawarij, itu pemberontak. No, itu bukan urusan kita. Kita bandingan antara 2 pendapat Ustadz, kemudian kita cenderungnya di mana. Kemudian atau kalau kita belum bisa menentukan, udah tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Aku belum bisa ngambil pendapat yang mana yang lebih kuat. Semoga Allah bimbing aku. Udah gitu aja, selamat. Kalau sekarang kalian lebih fokus sama debat, ada perbedaan pendapat antara 2 ustadz yang sama-sama lurus, didebatin, digelutin, hidayah dicabut nanti sama Allah. Ingat waktu kasus Gojek, GoPay, Gojek. Pokoknya salah satu ustadz terkenal itu mengharamkan GoPay, pembayaran dengan GoPay. Dan pendapat yang kayak misalnya Ustadz Muhammad Arifin Badri kalau nggak salah, nggak ngebolehin tuh pembayaran dengan GoPay. Sedangkan murid beliau yaitu Ustadz Aminur Baiz membolehkan. Kan dua-duanya ini saling toleran Ustadz tuh. Tapi lihat jemaahnya, followernya, ya Allah debatnya sampai parah. Padahal simple bagi orang awam mah gini. Ente nanya ke Ustadz Arifin Badri misalnya, jawabannya haram. Masih belum sereg. Nanya ke Ustadz Aminur Baiz, halal. Terus habis itu dan dalil-dalilnya juga kelihatannya meyakinkan. Ya udah ikut pendapat Ustadz Aminur Baiz itu sudah beres. Udah nggak usah ngomongin, nggak usah diperpanjang lagi gitu. Ya, itu pelajaran adab yang penting yang kita harus ambil dari sini teman-teman ya. Kalau pembahasan tadi aja kalian belum ngerti. Oke, baik teman-teman. Dan ini hadis yang terakhir ya, penjelasan terakhir yaitu Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mencintai dan membenci karena Allah, membela dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah itu diperoleh dengan hal-hal tersebut. Seseorang hamba tidak akan bisa mengecap lezatnya iman hingga ia bersikap demikian, meskipun ia telah memperbanyak sholat dan puasanya. Pada umumnya persahabatan yang dijalin di antara manusia dibangun atas dasar kepentingan dunia, dan itu tidak akan berguna sedikit pun. Nggak akan bahas ini sekarang deh, karena ada poin penting yang pengen bahas, yaitu tentang bagaimana menggapai cinta Allah. Kemudian kita juga akan ngebahas tentang beberapa kasus, kayak misalnya Arizal senang sama salah satu dari murid Arizal karena dia cerdas, karena dia sering bantu Arizal. Kemudian kasusnya bagaimana kalau clash, apakah clash itu atas dasar marah karena Allah atau karena dunia, itu nanti perlu kita bahas ya. Nggak cukup akhirnya tadi cukup buat satu pertemuan tapi malah jadi terlalu terburu-buru dan malah nggak dapat feelingnya ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan Arizal bisa lebih banyak membahas tentang tadabbur surat Yusuf dan juga ngebahas sisa dari pembahasan ini ya, tentang terutama tentang bagaimana cara mendapatkan cinta Allah ya. Itu penting banget. Silakan yang punya pertanyaan boleh ditanyain yang very high ya. Silakan Randy. Randy silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait cinta. Kita tahu sering orang jatuh kesyirikan karena cinta yang berlebihan gitu, atau misalkan kayak ke seseorang yang sampai dulu gitu. Dan apa ya, pertanyaannya itu adalah terkait cinta kita ke Rasulullah. Itu Rasulullah SAW itu sampai mana batasnya? Bagaimana kita bisa membedakan cinta kita kepada Rasulullah SAW dan cinta kita kepada Allah? Dan kadang-kadang suka kepikiran apakah boleh kita tanpa merendahkan gitu, kita mikir bahwa Rasulullah SAW adalah manusia gitu, untuk mengingatkan kita
agar kita tidak berdoa. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya seseorang yang saking cinta kepada Nabi SAW sehingga dikhawatirkan malah kecintaan tersebut membuat gulu yang akhirnya malah menyembah. Itu sebenarnya kejadian dengan banyak orang-orang. Saking cintanya ke Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya memuja-muja beliau dengan kalimat, wahai Muhammad, dengan menyebut namamu lah semua malapetaka dan bencana itu akan hilang. Itu sebenarnya udah musyrik, udah syirik akbar kan kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman, Allah menyampaikan kepada kita, bahkan di doa tasyahud, kita tahu kan, ketika tasyahud kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita bilang Muhammad adalah hamba, berarti kita nyadar bahwasanya sehebat-hebatnya beliau, seluar biasanya beliau, tetap beliau adalah hamba Allah manusia yang tidak punya sama sekali hak untuk disembah, sama sekali nggak punya hak untuk disetarakan dengan Allah dalam hal ketuhanan. Sehingga ketika kita bilang Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia, ketika kita ngomong hanyalah manusia di sini, itu bukan dalam rangka merendahkan, tapi dalam rangka untuk memposisikan beliau di posisi yang tepat. Ya, sama ketika kita mengatakan, ketika para ulama menyampaikan tentang air kencing Nabi SAW, itu pendapat yang terkuat adalah air kencing beliau itu sama dengan air kencing manusia yang lain dalam artian tidak suci, alias najis. Namun para ulama ketika berbicara itu dengan penuh adab, dengan penuh kehati-hatian, bukan dengan bahasa air kencing Nabi najis dong, gak kayak gitu bahasanya. Emang Ustadz, kok bisa sih ulama membahas air kencing Nabi SAW najis atau enggak? Kenapa harus dibahas? Karena ada dalil yang seakan-akan menunjukkan kalau air kencing Nabi kita SAW itu tidak najis, suci, yaitu hadis riwayat Abu Daud dengan derajat hasan. Nabi kita SAW tuh terbiasa menyimpan rantang di bawah kasur. Kan kasur beliau tuh kayak ada di atas, jadi ada kolongnya gitu ya, disimpan rantang. Jadi kalau beliau ingin kencing di malam hari, beliau kencingnya nggak usah jauh-jauh keluar, tapi cukup kencing di rantang. Ya kan, kalau kencing di rantang dengan aman gitu, nggak dengan deras, itu kan nggak akan nyiprat kemana-mana. Cebok, pakai air 1/4 gelas juga cukup, asal kena lubangnya dikucurin kan udah suci gitu ya. Jadi simple banget, beliau kencing di rantang terus disimpan lagi di bawah kasur. Nah, malam hari Aisyah atau istri Nabi yang lain SAW kehausan, ngambil kiranya air minum yang diminum sama istri Nabi SAW, gelek. Pas pagi-pagi Nabi SAW mau buang air kencing beliau, kok hilang gitu, air kencingnya nggak ada. Akhirnya ditanya, di mana ya air kencingnya? Terus kata istri beliau, ya Rasulullah, aku telah meminumnya. Itu Nabi ketawa terbahak-bahak sampai kelihatan gigi geraham beliau gitu ya. Nah, di hadis ini Nabi kita SAW tidak menyampaikan air kencingku najis. Dari situlah mengapa sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya air kencing Nabi SAW tidak najis gitu. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah air kencing beliau sama hukumnya dengan air kencing manusia lain dari sisi kesucian atau tidaknya. Namun kejadian itu adalah kejadian yang tidak disengaja, ya, nggak disengaja. Oke, jadi seperti itu. Nah, ketika kita ngebahas tentang air kencing Nabi SAW, bahwasanya air kencing tersebut tetaplah najis, kita bukan dalam rangka merendahkan, tapi untuk memposisikan sesuai dengan posisi yang benar gitu, ya. Maka kita bilang Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia, namun beliau juga manusia biasa yang bisa lupa. Nah, ketika kita ngomong manusia biasa yang bisa lupa, itu tanpa dengan niat merendahkan, tapi untuk mengingatkan bahwasanya beliau tidak punya sifat ketuhanan. Paham ya? Oke. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaannya. Apakah boleh cinta sama Allah yang saking cintanya sampai rela masuk neraka dan gak apa-apa masuk surga? Gak apa-apa gak masuk surga asalkan Allah cinta sama dia. Ini kalangan orang-orang yang gila ini yang ngomong kayak gini. Saking cintanya ke Allah dia ngomong kayak gini, ya Allah aku cinta padamu, masukkanlah aku ke neraka, gak apa-apa ya Allah asal kau cinta.
Bro, neraka itu tempat di mana Allah murka. Surga itu tempat di mana Allah mencintai dan meridhoi. Kagak mungkin masuk neraka terus Allah cintai, dan kagak mungkin masuk surga terus Allah benci. Gak mungkin, mustahil itu mah. Kenapa ngomong mustahil? Karena Allah gak mungkin dusta. Allah gak mungkin dusta. Orang-orang yang di surga tuh Allah berfirman kepada penghuni surga, aku curahkan ridhoku kepadamu sehingga aku tidak akan pernah murka lagi selamanya, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan orang-orang yang masuk neraka, Allah berfirman bahwasanya Allah membenci mereka. Lah, udah dikasih tahu di Quran, di hadis berapa kali, berapa ayat, berapa puluh ayat. Orang di neraka Allah benci, orang di neraka Allah murka, orang di surga Allah cinta, orang di surga Allah ridho. Kok ada aja orang yang bilang kagak apa-apa masuk neraka asal Allah cinta? Ini orang macam apa pinginnya gitu loh. Ini orang berfantasi tapi nggak sesuai pada tempatnya. Masih mending orang-orang yang membayangkan, ya Allah nanti kalau di surga pengen main PS10 misalnya, masih mending ya, masih mending daripada ngebayang-bayangin yang kayak begini gitu loh. Ya sangat aneh banget. Dan itu ada yang kayak gitu. Ustaz mau nanya, langsung aja tanya ya. Sama satu lagi, apa hukumnya menurut pendapat yang pegang sholat di masjid yang ternyata jackpot ada kuburannya ya, nggak satu bangunan sama masjidnya tapi masih dalam satu pagar, baik posisi kuburannya di depan tembok imam atau di samping masjid. Baik, itu yang Ariza cenderung memegangnya adalah kalau masih di satu pekarangan, di satu pagar, dan itu pagarnya memang pagar masjid. Adapun kalau pagarnya adalah pagar komplek, maka itu nggak apa-apa hukumnya. Misalnya di pagar komplek ada masjidnya, ada tukang jualannya, ada macam-macamnya, ada kuburannya, maka nggak apa-apa sholat di masjid tersebut. Tapi kalau di dalam pagar itu hanya ada masjid dan kuburan, maka itu nggak boleh sholat di kuburan tersebut, tidak sah. Itu pendapat yang pegang, walaupun ada pendapat yang ulama-ulama yang menyatakan sholatnya tetap sah tapi berdosa. Ada juga yang berpendapat sholatnya sah dan tidak berdosa, makruh doang. Yaitu ada perbedaan pendapat ulama, tapi pendapatnya yang itu yang pegang. Ada yang mau nanya langsung dari kalian? Belum? Oke, lanjut ya. Aizin bertanya di tema, apa hukumnya memakai produk yang perawatan rambut, misalnya kondisioner atau minyak rambut, karena sifatnya seperti minyak berlawanan dengan air? Apakah diperbolehkan dipakai atau harus mencuci rambut dulu dengan sampo? Kalau kita wudhu, nggak usah dihilangin. Jadi gini teman-teman ya, wudhu itu tidak harus mengenai seluruh kepala. Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dulu pernah membuat tulisan, gak sah orang yang wudhu cuman gini doang tuh gak sah. Wudhu itu harus dari depan ke belakang, harus semua kepala diusap. Kemudian Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal meralat pendapat beliau, dan Arizal udah membaca dengan mata kepala sendiri fatwa dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya hadis tentang wudhu cukup membasuh ubun-ubun, ngusap ubun-ubun di sini, itu hadisnya awalnya derajatnya dhaif, lemah. Namun ada beberapa penguat sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Sehingga jangan disalahin kalau ada orang yang wudhu cuman gini doang. Jangan sampai kalian bilang wudhunya nggak sah, salah tuh, nggak benar. Yang benar tuh sampai belakang, nggak gitu teman-teman. Wong ketika ngebasuh cuman ini doang, ada hadisnya. Kalau ada hadisnya berarti pernah dicontohin Nabi nggak? Pernah. Kalian berani ngomong salah? Nabi yang lakuin terus kita bilang salah gitu, kan itu nggak beradab banget. Makanya kenapa Syekh Albani mengingatkan hati-hati. Kan kita mah sering ngomong kayak gini ya, sering ngomong ini hadis, ada orang yang menyampaikan hadis palsu. Kita ingetin kan ya, hati-hati menyampaikan hadis palsu, hukumnya adalah apa? Neraka. Tapi ada juga yang fatal, yang banyak terjadi sama kita, yaitu ketika kita bilang itu mah hadisnya doif, padahal sahih. Itu sama, parahnya sama, bahkan bisa lebih parah itu. Kalau orang menyampaikan hadis palsu karena ketidaktahuannya, ya kita wajari lah, walaupun itu tetap aja salah dan dosa. Tapi ketika ada hadis yang sahih terus kita bilang itu mah hadisnya palsu, kita mendustakan hadis Nabi SAW. Dan itu fatal, kata Syekh Albani dalam Muqaddimah Sahih Targhib wa Tarhib. Beliau ingatkan baik-baik, hati-hati untuk para pemuda yang udah mulai semangat dengan hadis. Jangan asal-asalan ngomong hadisnya doif, hadisnya lemah, hadisnya sahih.
kalaupun kalian misalnya pernah ngedengar ini hadis yang doif, jangan dulu terlalu cepat, karena bisa jadi yang doif itu adalah bagian sininya, tapi secara keseluruhan hadis mah sahih. Yang doif itu cuma satu kata doang. Nah, kalau Anda mengatakan itu hadisnya doif, sehingga orang-orang mengira seluruh hadisnya itu doif, wah, kita bisa dapat dosa besar itu. Makanya mulai sekarang hati-hati teman-teman. Makanya kalau ada yang bilang hadisnya doif, Abang nggak langsung percaya. Berusaha untuk cek dulu, apalagi sekarang udah dimudahkan dengan ensiklopedia hadis, kita bisa cek hadisnya. Jangan-jangan yang doif adalah cuma satu kata doang, sedangkan yang lainnya sahih. Nah gitu, jadi harus hati-hati. Sangat memuliakan Syekh Asim Al-Hakim, cuman ada beberapa perkara fikih yang Ariza kadang kurang setuju sama beliau, terutama di mana beliau sangat mudah untuk menyatakan bid'ah atas sesuatu yang sebenarnya para ulama menyatakan bukan bid'ah, tapi kurang utama aja. Karena beda loh antara bid'ah dengan kurang utama. Misalnya gini, kalian ruku, kalian sujud, lutut dulu atau jidat? Jidat dulu, astagfirullah. Tangan dulu atau lutut dulu? Kalau Riza tangan dulu, kalian mana dulu? Lutut. Lutut dulu. Nah, itu ulama nggak bilang yang tangan dulu bid'ah, yang lutut dulu bid'ah, enggak. Tapi para ulama membahas mana yang lebih utama, lutut dulu atau tangan dulu. Adapun kalau bilang itu bid'ah, terlalu gegabah. Kalaupun misalnya ada pendapat yang agak nggak enak ngomongnya, sebut aja lah ekstrim, tapi harus kita posisikan dengan posisi yang tepat. Seperti contoh, kalian pernah nggak ngelihat ada orang yang ketika sami Allahu liman hamidah tangannya di sini? Pernah ngelihat? Kalau kalian ikut kajian salafi, ustaz salafi, lihat jemaahnya deh. Kalau lagi sami Allahu liman hamidah, rata-rata tangannya di sini. Kalau kalian ikut kajian sunnah di Ustadz Nuzul Zikri, di Ustadz Abu Haidar, rata-rata kalau sholat pas itidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini. Tahu kata Syekh Albani? Syekh Albani berkata kalau itidal tangannya di sini adalah bid'ah. Itu kata Syekh Albani loh. Bid'ah jadi kalau tangan di sini. Kalian harus paham maksud bid'ah Syekh Albani ini tidak sama dengan bid'ah yang masuk ke neraka. Beda. Ada beda istilah. Sekarang kalau kalian memahami istilah dari Syekh Albani bahwasanya tangan si dakep pas lagi itidal adalah bid'ah yang masuk neraka, berarti kalian ikut ke kajian salafi dan kalian ngelihat orang-orang pada kayak begini tangannya, kalian vonis mereka semua ahli neraka, mereka semua ahli bid'ah kan? Kayak gitu. Nah, jadi harus agak legowo, bukan agak lagi, harus legowo kalau perkara fikih, terutama hal-hal yang bahkan dikuatkan oleh banyak ulama lain. Seperti contohnya ketika ngusap kepala tuh 3 kali, ya, telinga 3 kali, dalam hadis ada yang sekali. Mana yang lebih tepat? Nah, di situ ulama membahas, tapi jangan bilang yang ngusap kepala 3 kali itu bid'ah, jangan. Itu jangan. Ya. Baik, dan sangat memuliakan Syekh Asim Al-Hakim, cuman memang beliau tegas kalau dalam masalah ini, walaupun dinasehatin dengan cara yang lembut, beliau sudah pernah, tapi beliau nggak nerima. Ya, kita memuliakan beliau ya, karena beliau teguh dalam pendapat itu. Cuman pribadi tidak mengambil pendapat beliau dalam banyak kasus fikih, dengan tetap memuliakan beliau tentunya. Ya, silakan, ada 5 menit lagi terakhir. Ada yang mau nanya pertanyaan langsung atau lewat chat? Belum ada? Benar nih, nggak ada? Ya, silakan terakhir ya, Rifan. Oh, ini ada yang mau nanya dari Khairul Razaki. Khairul dulu ya, bentar ya. Silakan akhi. On mic. Punten, mau tanya, kalau program atau website zaman sekarang tuh teknik marketing mereka salah satunya untuk user baru itu dikasih kayak diskon atau bisa mengakses fitur-fitur yang terbatas itu dalam jangka waktu yang terbatas juga. Nah, kadang akal-akalannya orang-orang itu ketika sudah mencapai batasnya itu sebagai free usernya itu, mereka bikin akun baru lagi, jadi nih bisa menikmati akses itu kembali. Nah, ini akal-akalan ini tuh diperbolehkan nggak, atau sama dengan menipu mereka seperti itu? Gitu ya. Terima kasih. Ya. Selama itu dilakukan dengan jalur yang legal, maka nggak apa-apa sih. Ya, pertama gini, ada nggak aturannya bahwasanya satu orang satu? Kan aturannya adalah satu akun satu misalnya, sedangkan mereka tahu bahwasanya satu orang bisa bikin banyak akun kan.
Kalau memang tidak dilarang maka nggak ada masalah. Itu hukum asalnya sih, selama tidak ada aturan itu. Tapi belum tahu kan term and condition dan semuanya. Jadi nggak bisa memastikan untuk jawaban ini. Tapi secara umum kalau misalnya emang tidak dilarang, ya nggak ada masalah gitu. Ya, seperti itu. Sofyan mau nanya langsung? Oh ini, kalau nggak salah ustadz konsultasi syariah bilang nggak boleh. Nah itu ternyata ada ustadz yang melarang, cuman belum tahu alasan larangannya. Tapi terima kasih Cardia, kalau misalnya ada linknya bisa di-share di sini ya. Sofyan mau nanya? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, boleh Sofyan. Jadi ini kan besok malam kan bulan Sya'ban nih Ustadz. Iya besok malam Sya'ban, terus Nifsu Sya'ban ya? Iya Nisfu Sya'ban. Iya. Jadi kalau misalnya seandainya kita mau puasa sunnah, tapi itu niat puasanya niat puasa kodo, apa boleh Ustaz? Oke. Kalau puasa kodo bukan puasa sunnah. Oke. Jadi ada hadis yang melarang untuk puasa setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Namun hadis ini dilemahkan oleh mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama yang mensohikan hadis tadi, yakni gak boleh puasa setelah lewat tengah bulan Sya'ban, itu maksudnya kata para ulama yang gak boleh itu puasa sunnah. Adapun puasa qadha itu diperbolehkan walaupun sampai H-1 sebelum Ramadan. Jadi Sofyan kalau masih punya utang misalnya 14 hari, cepet-cepet puasa. Mulai malam ini, mulai besok subuh udah harus puasa. Jangan nggak puasa lagi, nanti habis waktunya sampai Ramadan. Jadi kalau puasa qadha jelas tidak ada larangan sama sekali. Yang nggak boleh itu puasa sunnah. Ya, setelah lewat tengah Sya'ban yang dilarang tuh puasa sunnah. Itu pun hanya menurut sebagian kecil ulama. Adapun menurut mayoritas ulama tidak masalah puasa sunnah sampai H-2 sebelum Ramadan. Ya nggak ada masalah puasa sunnah. Apalagi puasa qadha. Kalau puasa qadha tuh sampai H-1 juga boleh. Terakhir, Rian. Udah ya, Anya udah capek. Oke, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Berarti boleh. Boleh Sofyan, boleh ya, insyaallah. Terima kasih ya Ustadz masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh Sering dengar tentang kisah? kisah ini seorang Yahudi buta yang sering Nabi yang sering Oke. suapin itu. Oke. Itu ada yang itu kan sering diceritakan oleh Ustaz. Iya. Tapi ada juga beberapa yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kisah yang Palsu ya, palsu karena itu kan ada beberapa riset Iya. itu apakah benar palsu dan kenapa bisa seperti itu? Iya betul. Hadis tentang Nabi SAW sering nyuapin Yahudi yang buta. Kemudian pas sambil disuapin itu sambil diejek-ejek karena nggak tahu bahwasanya yang nyuapin itu adalah Nabi Muhammad SAW karena si Yahudi buta. Terus setelah beliau wafat dilanjutin sama Abu Bakar, dan Abu Bakar ketika ditanya kamu orang yang biasa ya? Terus Abu Bakar bilang iya aku orang yang biasa. Sampai ujung-ujungnya setelah Abu Bakar nggak kuat, Abu Bakar ngaku orang yang dulu sering nyuapin kamu itu adalah Muhammad SAW yang sering kau ejek, dan aku adalah Abu Bakar. Ini jelas kisahnya batil. Dari sisi matan aja udah batil. Matan tuh isi hadisnya, isi kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq adalah orang yang jujur. Sedangkan di kisah ini Abu Bakar bohong berapa kali. Pas lagi nyuapin, si Yahudi bilang, loh kok yang nyuapin kayak beda ya? Terus Abu Bakar bilang, enggak kok sama. Yang nyuapin sama kok. Itu berapa kali Abu Bakar bohong. Itu dari sisi matannya aja udah dusta. Belum lagi dibahas dari sisi sanadnya. Jadi itu emang dusta, itu dijelasin oleh para ulama ya. Nanti untuk pekan depan Ariza pengen bahas tentang hadis yang terakhir, tentang kisah tukang sisirnya Firaun ya. Yaitu nanti disohikan oleh Imam As-Suyuti, didiamkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan didoifkan oleh Syekh Albani. Nah kalau ulama beda pendapat dalam penilaian hadis, kita boleh taklid kepada salah satunya. Oke, seperti itu nanti ya. Tapi kalau kisah itu mah udah batil, itu mah udah kisah palsu. Baik, itu aja teman-teman, terima kasih ya udah sabar sampai jam 10. Dan insya Allah pekan depan kita masih lanjut di pembahasan cinta Allah bab part kedua, dan kita akan tuntasin. Semoga bisa lebih khusyuk lagi karena sekarang Arizal
lagi kecapean banget, jadi belum bisa terlalu dalam apalagi tadabbur. Tapi semoga kalian yang sabar tetap Allah beri pahala besar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.